Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi ya, seperti biasanya kita praktek masak memasak. Nah, kali ini yang kita praktekkan adalah salah satu resep yang ada di kelas ayam dan ikan bakar. Jadi semua materi dan resep yang kita sampaikan di flyer tersebut ada beberapa yang kita praktekkan di live IG dan ada beberapa tentunya lebih banyak dipraktekkan pada saat Zoom ya, live streaming Zoom pada saat kelas. Nah, kenapa ada yang kita angsur nih di live IG seperti ini? Karena waktunya nggak nyampe ya Bapak Ibu ya kalau live streaming Zoom. Memorinya gede banget, tapi jangan khawatir, untuk resep bisa cek di grup WA yang sudah tergabung di grup WA, bisa cek untuk resepnya. Kali ini kita akan membuat bumbu urap beku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada menu ayam bakar biasanya harus ada urap-urap ya, biar nggak setiap hari bikin, agar urap-urap kita ini awet, nggak gampang basi karena berkaitan dengan kelapa parut ya. Nah, kelapa parutnya ini kita marutnya itu kalau bahasanya kita sih singgat. Singgat tuh panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, karena berkaitan dengan kelapa parut ini biasanya mudah sekali basi. Gimana caranya agar bumbu urapnya ini nggak mudah basi dan setiap hari kita nggak bikin bumbu urap. Nah, sekali tempo kita menjadwalkan bikin bumbu urap berapa kilo, kemudian dipakai untuk berapa hari habisnya gitu ya. Nah, di sini sudah ada bumbu-bumbu dan kelapa parutnya ini sudah kita kukus terlebih dahulu kurang lebih 10 menit ya. Fungsinya dikukus agar tidak mudah basi dan untuk mengurangi kadar airnya. Oke. Kemudian Mbak Iis memblender, jadi semuanya kita blender sekaligus untuk daun jeruknya. Kalau bikin urap-urap jangan lupa kencur ya. Nah, ini batangnya dibuang. Ya, jadi daun jeruknya ini kita sobek, batangnya nggak usah di blender. Biasanya batang itu kalau di blender masih kita kelihatan ya. Masih tetap bersabut, masih tetap berbatang malah. Bapak Ibu yang belum tergabung di kelas ayam bakar, ikan bakar, segera join ya. Kelasnya dilaksanakan tanggal 16, 17, 18 Januari 2023. Nah, masih ada waktu di 5 hari lagi ya. Oke, ini kita blender halus. Airnya kurang guys. Ini chopper ini nggak bisa kalau airnya dikit. Kalau Bapak Ibu punya chopper yang bagus, yang nggak pakai air tapi bisa halus ya nggak apa-apa ya. Yang penting ini bumbunya dihalusin. Kalau memang banyak air ini masaknya agak lama karena harus menyusutkan airnya. Kita tumis sampai harum,
Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu bubuknya dan kelapa parut yang sudah di steamer atau dikukus. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, di kelas ayam bakar dan ikan bakar ini seperti biasa kelas kita dilaksanakan secara live streaming Zoom ya, selama 3 hari. Jadi setiap harinya dilaksanakan dimulai pukul 18.30 WIB, durasi kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam. Jadi prakteknya kita juga live Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menyimak aja pada saat Zoom. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, langsung kita jawab. Nah, di hari ketiga kita juga live streaming Zoom-nya ada teori sekaligus hitungan HPP-nya. Jadi prakteknya dari awal hingga akhir, videonya rekamannya disimpan dan dibagikan di grup. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya sewaktu-waktu. Ini baunya udah bau urap-urap ya Mbak Isi bumbunya ya. Yang bikin bau ini apa sih? Perpaduan kencur sama daun jeruk ya. Kalau di Bandung kok bagus kencurnya cikur ya. Kalau di Bandung pemakaiannya sedikit udah kerasa. Kalau di sini agak banyak. Jadi disesuaikan aja ya Bapak Ibu yang nanti untuk resep. Saya pasti yakin Bapak Ibu pasti lebih jago dari kita. Yang penting di sini tekniknya bagaimana agar bumbu urap-urapnya ini awet. Ada pertanyaan, monggo silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu ini, gula merahnya boleh dimasukkan Mbak Iis? Oh sudah di blender, oke. Kalau urap-urapnya nggak mau pedas ya berarti cabenya tinggal dikurangin aja gitu ya. Ada yang urap-urapnya warnanya agak kuning berarti dikasih kunir. Silakan deh atur-atur aja. Kalau urap-urap di Jawa Timur itu warnanya memang agak merah gitu ya, agak gelap dikit. Gula merahnya banyak, terasnya juga agak banyak, biasanya gitu. Kemudian cabai merahnya agak banyak. Boleh dimasukkan bumbu bubuknya Mbak Iis. Oke, kita aduk, kita masak sampai harum. Kalau udah harum baru kita tuang untuk kelapa parut yang sudah dikukus. Jadi Bapak Ibu kalau setelah dari pasar membeli kelapa parut segera sampai rumah dikukus. Karena kalau kelapa parut dibiarkan di suhu ruang itu mudah basi. Di kulkas juga nggak bisa tahan. Paling awet di kulkas 3 jam. Lebih dari itu biasanya udah basi. Apalagi kalau udah dari sononya, bumbunya sudah dikasih minyak bakaran. boleh dikasih minyak, boleh enggak, ya terserah. Ini kalau saya nggak usah dikasih minyak, karena nanti ini juga karena di bumbu saya ini kan banyak airnya juga ya. Nanti toh juga kelapa kalau dimasak juga mengeluarkan minyak. Kalau Bapak Ibu pengen lebih gurih lagi, mau ditambahin minyak, boleh, silahkan. Ada lagi pertanyaan? Kelapa parut dikukus berapa menit? 10 menit. Kita kukus 10 menit. Biar nggak mudah basi ya Bapak Ibu ya. Nah biasanya kalau teknik seperti ini, kalau di suhu ruang, kalau sudah disajikan itu bisa bertahan hingga 6-7 jam.
Ini sudah mulai menyusut, airnya udah mulai hilang ya. Kita masak. Untuk resepnya silakan cek di grup WA ya. Boleh dituang untuk kelapa parutnya Mbak Iis. Nah, ini yang aduknya harus rata ya Bapak Ibu ya, biar rasanya rata juga gitu, bumbunya biar rata ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti ini kalau sudah selesai kita biarkan tunggu dingin dulu, baru kalau sudah dingin kita kemas. Bumbu apa harus dimasak dulu Bu Farin? Iya, kalau nggak dimasak dulu langu. Kalau bahasa kita langu tuh masih bau-bau, masih bau bawang. Ini karena kelapanya sudah dikukus terlebih dahulu, di samping itu biar awet, dan juga untuk mempercepat proses memasaknya juga ya. Nah, ini misalkan pada saat mengaduk seperti ini apinya jangan terlalu besar ya Bapak Ibu ya, biar bumbunya tercampur dengan rata dan kelapanya nggak gosong. Kalau bawang dan cabenya mentah bisa nggak Bu Farin? Iya mentah. Kan mentah tadi, mentah di blender kemudian ditumis sampai harum. Gimana, betul nggak Bu? Saya kok salah paham ya, gagal paham gitu ya Bu ya, maksudnya ya. Jadi bumbunya mentah. Nah, ini udah mulai harum ya baunya ya, bau bawangnya udah hilang, kemudian harum dari kelapanya juga mulai muncul. Dan pastikan tidak ada kandungan air di sini. Ya, udah kelihatan ya. Kalau masih ada banyak air itu sangat menggumpal sekali. Nah, ini sudah kelihatan kayak ambiar gitu. Airnya udah mulai hilang. Baru dimatikan apinya. Oke. Nah, ini tunggu dingin baru dikemas ya.
cara ngemasnya harus tunggu dingin terlebih dahulu. Baru kemudian dikemas dan disil rapat, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Mungkin ini pura-puranya udah dingin ya Mbak Is ya. Cuman ngasih contoh aja ya Bapak Ibu ya cara ngemasnya. Ya, kita menggunakan plastik jenisnya PE. Oh, mungkin yang dimaksud mentah itu segar ya. Jadi langsung diulek, langsung disajikan gitu ya. Kalau seperti itu bisa, tapi nggak bisa disimpan Bapak Ibu. Berarti itu on the spot, langsung. Berarti kalau Bapak Ibu menyampaikan ke customer, declare dari restonya itu adalah bumbunya segar, ya memang harus on the spot, masak langsung ngulek pada saat itu ya kan ya. Tapi karena ini kita nggak perlu menyampaikan seperti itu dan nggak ngaruh deh kayak gitu ya. Jadi kita simpan, kita punya stok seperti ini, jadi harus dimasak. Nah, ini pura-puranya udah dingin ya Bapak Ibu ya, pura-puranya udah dingin. Jadi cara ngemasnya udah dikit aja Mbak Iis, ini kita kasih contoh untuk ngemasnya seperti itu ya. Kemudian disil rapat, baru disimpan beku. Pada saat mau dipakai tinggal mengeluarkan aja, tinggal kukus bersama dengan plastiknya nggak apa-apa. Jadi harus menggunakan plastik jenisnya PE. Nah, Cara mengawetkan cabai dicelup air panas sebentar lalu di freezer ya Mbak? iya betul. Nah ini ya, jadi seperti ini dibekukan. Kalau mau dipakai tinggal mengeluarkan, dikukus lagi nggak apa-apa bersama dengan plastiknya. Tapi jangan 2 kali plastiknya digunakan ya. Oke, seperti ini ya. Tapi ini harus tunggu dingin ya. Ini tadi pura-puranya biar bisa kasih contoh ke Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa besok lah pukul 18.30 WIB. Jangan lupa yang belum tergabung di kelas ayam bakar, segera gabung. Kelasnya dilaksanakan tanggal 16, 17, 18. Baik, dari kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.